Kalau usulan semacam itu kemudian dituruti, MPR tiba-tiba membuat impeachment kepada Pak Presiden atau Wakil Presiden. Lawan politiknya, pendukungnya pasti nggak terima, Pak. Para pendukung Presiden Prabowo, pendukungnya Pak Gibran hari ini pasti tidak terima dan pasti akan terjadi gejolak politik besar-besaran secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak habis pikir, prihatin seprihatin-prihatinya ketika melihat pernyataan sikap dari sekelompok orang yang mengatasnamakan para purnawirawan TNI, termasuk diantaranya di dalamnya ada beliau mantan Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno dan mantan Menteri Agama eranya Pak Jokowi Pak Fahru Rozi. Ya, saya prihatin sekali dengan tuntutan mereka. Ada 8 kalau tidak salah. Salah satunya adalah meminta agar MPR memberhentikan atau mengganti atau memecat lah gampangannya begitu Wakil Presiden kita hari ini, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wakil Presidennya Pak Prabowo Subianto. Alih-alih para kesepuan, para purnawirawan ini membuat statement, membuat keputusan yang mendinginkan suasana, yang menenteramkan suasana, tetapi justru sebaliknya tuntutannya itu, termasuk tadi yang terakhir terkait Wapres Gibran agar diberhentikan, menurut saya justru ini adalah sikap kesepuhan yang menurut saya tidak menunjukkan kesepuhannya, kurang bijak, justru memicu polemik dan kegaduhan baru. Saya kira kapasiti Pak Wapres, mantan Wapres ya Pak Tri Sutrisno, mohon maaf, yang sudah sangat sepuh, kapasiti Pak Fahru Rozi, mantan Menteri Agama Pak Jokowi yang tidak lama diberhentikan, ya, hanya menjabat sekitar 1 tahun. Mestinya tahulah prosedur hukum, tata cara pengangkatan presiden dan wakil presiden. Begitu juga ketika kemudian mengapa harus diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden atau wakil presiden. Tahulah, saya kira sangat tahu, tidak mungkin tidak tahu. Akan tetapi mengapa? Begitu gegabahnya melontarkan usulan, melontarkan pendapat yang menurut saya sangat tidak produktif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, bagi keutuhan anak bangsa di tengah negara mulai membangun pada era baru pemerintahnya Pak Prabowo ini. Memang bahwa itu hanya usulan, sekedar usulan dari bagian anak-anak bangsa yang keluar, yang muncul dari para purnawirawan. Akan tetapi melihat kapasiti mereka, tentu saja usulan ini yang patut, layak untuk kita kritisi, layak untuk kita tanggapi. Memang tidak akan mempengaruhi apapun terhadap struktur pemerintah. Tetapi bahwa karena muncul dari para purnawirawan, di antaranya orang-orang yang tadinya memiliki jabatan penting di negara ini, tentu usulan itu menjadi sangat tidak produktif, tidak elok, sangat tidak elok. Apalagi kalau melihat argumentasi beliau-beliau itu agar Gibran dianulir menjadi wakil presidennya Pak Prabowo adalah alasan argumentasi politis yang telah usang, argumentasi politis yang sudah dibantah oleh Mahkamah Konstitusi, yang sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, ini terkait dengan alasan Gibran katanya
ketika pencalonannya melanggar undang-undang, kan begitu, tidak sesuai aturan hukum yang ada. Nah, itu semua kan sudah berlalu, Pak, sudah berlalu. Protes lawan politik pasangan Prabowo Gibran dari kubunya Pak Ganjar, kubunya Pak Anies, semua sudah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diketok palu, sudah usai. Sudah tidak ada lagi pintu untuk membahas itu, memprotes itu. KPU juga sudah memutuskan, menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden. Begitu juga sudah ditetapkan oleh MPR, pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Sudah selesai. Mengapa kemudian diungkit-ungkit lagi? Mengapa kemudian dibongkar lagi? Ini justru akan merusak semangat kita di dalam membangun Indonesia ke depan, menuju Indonesia emas. Barang yang sudah ditutup, sudah selesai. Semua jalur hukum telah ditempuh oleh rival politiknya Prabowo Gibran. Dan semua kandas melalui keputusan-keputusan hukum di lembaga hukum tertinggi kita. Kok kenapa ya diungkit-ungkit lagi oleh beliau-beliau sekaliber mantan-mantan jenderal, mantan pejabat penting di negara ini. Marilah, tidak bermaksud saya sebagai anak muda dibanding beliau-beliau ya, mengajari tentang politik berbangsa dan bernegara. Tapi setidaknya marilah kita bersama-sama berlaku, bersikap, membuat keputusan yang sekiranya bisa ditimbang, bisa ditakar maslahat dan madorot, baik dan buruknya bagi bangsa dan negara. Mestinya tidak perlu ini saya keluarkan terkait untuk beliau-beliau itu. Mestinya saya yang diajari, saya yang diberikan fatwa petuah tentang hal tersebut sebagai anak muda. Tetapi apa boleh buat, karena tuntutan, pernyataan sikap mereka telah meluncur ke publik dengan salah satu butir yang sangat prihatin itu, yang sangat berpotensi destruktif bagi bangsa dan negara. Maka apa boleh buat, mohon maaf saya yang muda mungkin memberanikan diri, lancang untuk mengingatkan beliau-beliau itu. Sudahlah, panjenengan para kasepuhan, silakan duduk manis, mensupport pemerintahan Prabowo Gibran, pasangan presiden dan wakil presiden yang sah secara konstitusi, telah ditetapkan, telah dilantik. Berikan masukan-masukan yang konstruktif, bukan masukan yang destruktif, bukan masukan yang membuat Pak Prabowo menjadi pusing, menjadi menambah beban pikiran beliau. Lah ya, mengusulkan agar wapresnya dianulir, agar wapresnya diberhentikan di tengah jalan, itu kan sebuah usulan yang sangat fundamental, yang sangat luar biasa. Apa jadinya? Apa jadinya seandainya itu dilakukan oleh MPR? Ya, yang berwenang kan menganulir, memberhentikan pasangan presiden dan wakil presiden itu kan MPR, bukan Pak Prabowo. Dan semua itu ada mekanismenya, bukan argumentasi politik yang telah usang. Kecuali ada data, fakta baru, misalkan Pak Prabowo atau Pak Gibran melakukan pelanggaran hukum yang jelas terbukti, ada mekanisme impeachment. Tetapi itu kan tidak mudah. Tidak mudah untuk mengarah itu. Ya, bukan hanya Pak Wapres yang bisa di-impeachment di tengah jalan, tapi Presiden juga. Tetapi tadi itu, kita harus ingat, persyaratannya tidak semudah itu. Tidak hanya mengikuti saran-saran para politikus oposisi, lawan-lawan politik. Kalau itu dituruti, ya perang saudara dong. Kalau usulan semacam itu kemudian dituruti, MPR tiba-tiba membuat impeachment kepada Pak Presiden atau Wakil Presiden, lawan politiknya, pendukungnya pasti nggak terima, Pak. Para pendukung Presiden Prabowo, pendukungnya Pak Gibran hari ini pasti tidak terima, dan pasti akan terjadi gejolak politik besar-besaran secara nasional. Dan itulah yang saya sebut destruktif, merusak kebersamaan kita semuanya. Oke ya, jadi saya yakin bahwa MPR tidak mungkin akan terpengaruh dengan usulan yang sangat tidak populer itu, usulan yang tidak populis sama sekali.
Begitu juga Pak Prabowo. Tapi kan tetap saja menambah beban pikiran. Karena usulan itu datang dari kolega-kolega jenderal purnawirawannya, dari seniornya. Nah, pasti mengganggu lah ya. Oke, jadi itu saya kira vlog saya dari Banyumas, dari lereng Gunung Slamet hari ini. Sebagai bagian dari anak bangsa di atas bumi pertiwi ini. Untuk ikut menyumbangkan pikiran bagi bangsa dan negara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.